Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Saya meyakini bahwa anugerah dan pemeliharaan Kristus beserta kita semua. Sebelum memulai ibadah doa kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami masih sehat dan bisa menikmati waktu untuk berdoa. Kiranya ya Tuhan, kesempatan ini sungguh kami jadikan sebagai kami berkomunikasi kepada Tuhan. Kami menyatakan seluruh keluh kesah kami menyatakan membawa di dalam doa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja, di dunia, dimanapun berada. Tuhan memberkati waktu doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun berada, mari kita bersama memuji Tuhan. Kita katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Biarkan lagu ini boleh menjadi penghayatan kita bahwa kasih setia Tuhan sungguh terlalu besar, sungguh terlalu indah untuk hidup setiap kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saudara, mari merenungkan sejenak bagaimana Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah merenungkan sejenak bagaimana Dia tetap menolong kita walaupun kita susah. Tetap mengampuni kita walaupun kita berdosa. Mari renungkan bagaimana Dia menolong keluarga kita. Bagaimana Dia mengasihi kita. Dan bagaimana Dia berdaulat atas setiap detil kehidupan kita. Saat ini saya mengajak setiap kita hanya bersyukur untuk semua hal yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk makanan yang ada untuk kami. Kami mengucap syukur untuk pakaian yang ada yang melimpah. Kami mengucap syukur untuk tempat tinggal. Kami mengucap syukur terlebih untuk nafas kehidupan di mana kami masih bisa hidup hingga hari ini. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang begitu setia mengasihi kami di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang melimpah hari demi hari. Ketika kami hanya memfokuskan diri kami pada apa yang kurang, pada berkat yang tidak kami terima sejujurnya ya Tuhan. Kami adalah orang yang paling tidak menyadari betapa Tuhan setia kepada kami. Oleh karena itu Tuhan berikan kepada kami ya Roh Kudus hati yang selalu dapat menyadari kemurahan Tuhan hari demi hari di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita menyanyi sebuah pujian dari KPPK 146 baitnya yang kedua. Lagu ini sungguh indah, menyatakan bahwa setiap kita perlu memberitahu kepada Yesus apa yang ada di dalam hati kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi dosa kita. Beri tahu Yesus, KPPK 146. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Saudara, kita menyadari bahwa hidup kita tidak luput dari dosa. Mari kita ingat bagaimana hari ini kita melukai mungkin orang-orang di sekitar kita. Mari kita ingat bagaimana kita tidak jujur, bagaimana kita tidak berubah dari dosa-dosa lama kita. Saya mengajak kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, setiap kita yang mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti rumah yang setiap hari memproduksi sampah. Sampah itu kotor, bau, dan menjijikkan. Demikianlah hidup kami, Tuhan. Setiap hari kami memproduksi dosa. Dosa itu kotor, mungkin bau bagi orang lain, dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Di hadapan orang kami bisa bersikap baik dan melakukan pencitraan, tapi di hadapan Engkau kami telanjang ya Tuhan. Di hadapan-Mu kami hancur. Di hadapan-Mu kami menyadari kami berdosa. Tapi kami meyakini anugerah Tuhan, kasih Tuhan lebih besar dari setiap dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, manusia yang tidak berguna ini. Kami hamba yang tidak berguna. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengingat untuk gereja kita di mana saat ini setiap komisi akan melakukan perencanaan untuk program 2021 ke depan. Mari kita berdoa untuk setiap komisi gereja cabang dan pos GKPJ, kiranya setiap pengurus bukan hanya diberikan ide, tapi terlebih daripada itu diberikan hati, visi, dan beban untuk melihat apa yang Tuhan inginkan bagi komisinya, bagi gerejanya, sehingga beban visi itu boleh diejawantahkan di dalam program-program. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk GKPJ, untuk setiap komisi, cabang, pos gereja yang saat ini akan menyusun program-program 1 tahun ke depan. Kiranya hati yang dari Tuhan, visi ke depan, beban yang dari Tuhan itu Tuhan anugerahkan bagi setiap pengurus. Baik itu pengurus komisi, departemen, setiap pos cabang, biarkan mereka boleh ya Tuhan mengalami sebuah kepekaan untuk melihat apa yang Tuhan inginkan bagi gerejamu. Dan setiap beban itu, visi itu, boleh diejawantahkan di dalam program-program yang akan berguna bagi pertumbuhan gereja ini. Kami mengharapkan belas kasihan-Mu Tuhan, sungguh supaya hanya bukan hikmat manusia yang membuat program ini, tetapi pimpinan Roh Kudus yang bekerja di atas semuanya. Dan program-program ini akan menjadi perkenan Tuhan untuk gereja-Mu.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, mari kita juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Khususnya untuk gereja tercinta kita, GKPJ. Pelayanan, ibadah hari-hari ini tidak gampang karena harus online. Semuanya mengalami keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu mari kita berdoa untuk semua pelayanan digital dan semua pelayanan online. Supaya pelayanan ini boleh terus dikembangkan, tetap efektif. Dan setiap jemaat boleh menuntut diri, walaupun tidak semuanya nyaman. Tetapi kita boleh menuntut diri untuk mengalami pertumbuhan rohani melalui pelayanan digital online ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan gereja saat ini di seluruh dunia, di Indonesia, dan secara khusus untuk GKPJ. Kami semua berjuang keras ya Tuhan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan secara digital. Kami tahu ini sebuah tantangan untuk bergerak maju, bukan sesuatu yang gampang. Tapi Tuhan, kami percaya kalau Roh Kudus memimpin gereja-gerejamu, kalau Roh Kudus memimpin GKPJ, pelayanan online ini akan dapat dipakai Tuhan, bukan hanya sedikit, tetapi justru semakin luas memberkati gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap komisi ataupun departemen multimedia ataupun digital ministry yang terus menyediakan pelayanan ini. Kiranya hati dari Tuhan, semangat, sukacita terus menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelayanan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita sebelum melanjutkan pokok-pokok doa selanjutnya, saya mengajak setiap kita menyanyi pujian yang tadi KPPK 146 bait 1 yang ketiga. KPPK 146 baitnya yang pertama dan ketiga, beritahu Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus, Beritahu Yesus. beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Baitnya yang ketiga. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Saudara, seminggu terakhir menurut media, jumlah penderita COVID di Jambi telah melebihi angka 1.000. Bidang medis adalah garda terdepan. Mereka membutuhkan dana untuk segera melakukan treatment. Ada banyak berita kadang yang menyatakan bahwa penyaluran dana dari atas ke bawah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mari kita berdoa, saudara, supaya pemerintah pusat bisa menyalurkan dana dan setiap pemerintah daerah boleh menyalurkan dana itu tanpa ada korupsi, tanpa ada pungli, tanpa ada hambatan. Supaya setiap peningkatan kasus baru yang terjadi boleh diatasi oleh bidang medis ini. Mari kita berdoa. Tentunya kami rindu ya Tuhan, negara kami Indonesia, secara khusus kota kami terkasih Jambi, mengalami penurunan peningkatan kasus COVID-19. Kadang hati kami dipenuhi kekhawatiran, bila mana jangan-jangan kami tertular. Namun kami menyadari betapa terbatasnya kekuatan kami sebagai manusia ya Tuhan. Bahkan melawan virus yang sangat kecil itu pun kami tidak berdaya. Oleh karena itu kami mau mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan, belas kasihanilah Indonesia. Belas kasihanilah Jambi. Belas kasihanilah setiap bidang medis. Supaya mereka boleh menangani kasus ini dengan segera. Setiap dana yang dibutuhkan. Kiranya kuasa-Mu
boleh memberikan kepada setiap pejabat hati yang takut akan Tuhan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Berkati dokter, berkati perawat, berkati setiap tim medis yang menjadi garda terdepan untuk hal ini. Kami memohon kuasa-Mu boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, selanjutnya mari kita berdoa untuk setiap jemaat, termasuk keluarga kita sendiri. Mari kita mengingat keluarga kita. Mari kita mengingat supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Kadang orang tua mungkin tidak selalu bisa mengontrol kerohanian anak-anaknya. Tetapi biarkan melalui doa kita memohon Roh Kudus memimpin mereka. Roh Kudus menolong mereka supaya mereka terus menuntut diri, mengalami pertumbuhan rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat jemaat ataupun keluarga kita, mari sebut nama mereka di dalam doa supaya mereka mengalami pertumbuhan rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan, kami membutuhkan Roh Kudus. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Engkau tahu sebagai manusia yang mempunyai daging, betapa lemahnya kami. Setiap jemaat, semuanya bergumul untuk mengalami pertumbuhan rohani. Kami bergumul untuk melakukan kedisiplinan, bersaat teduh, berdoa setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, anugerahkan kepada setiap kami, kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap keluarga kami hati yang mau mencari wajah Tuhan, yang mau mencari firman Tuhan. Anugerahkan kepada setiap kami hati yang mau mengasihi Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan, setiap jemaat-Mu mengalami pertumbuhan rohani. Ini yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir saudara, mari kita mengingat untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk liang semu pasca cacar api. Kita berdoa untuk Bapak Peter Sim pasca operasi kaki. Kita berdoa untuk Ibu Atin, gangguan lambung dan diabetes. Untuk Ibu Margareta Bobo, untuk pengapuran tulang belakang. Kita mendoakan untuk Bapak Subanti, jemaat tungkal yang sedang dirawat di Batam. Dan juga Ibu Ong Ching Hui, mama Ibu yang Meichen yang sedang sakit stroke. Kiranya melalui obat-obatan, melalui semua hal yang dilakukan, Tuhan memakai itu untuk menjadi alat kesembuhan. Kita berdoa untuk keluarga yang menemani supaya diberikan kesabaran, kekuatan, dan keteguhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengingat liang semu yang saat ini sakit. Kami mengingat Bapak Peter Sim setelah operasi kaki. Kami mengingat Ibu Atin yang mengalami gangguan lambung dan diabetes. Kami mendoakan Ibu Margareta Bobo yang sakit pengapuran tulang belakang. Kami mendoakan Bapak Subanti, jemaat Kuala Tungkal yang sedang dirawat di Batam. Untuk Ibu Ong Ching Hui yang sedang sakit stroke. Kami tahu Tuhan, mengalami kesakitan adalah sesuatu yang sulit. Butuh keteguhan, butuh penghiburan, butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kiranya Engkau yang menolong setiap hati mereka. Saat ini kalaupun fisik mereka sedang lemah, biarkan iman mereka tetap kuat. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi, yang merawat. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesabaran, kekuatan, keteguhan untuk setiap dana yang dibutuhkan untuk pengobatan. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong mereka, melawat mereka pribadi lepas pribadi. Kami serahkan setiap mereka di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seringkali kita mengisi kekosongan jiwa kita dengan pekerjaan kita, dengan uang kita, dengan hobi kita. Tapi kita tahu, tidak ada satupun yang dapat memuaskan sejati apa yang menjadi kerinduan dan kekosongan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengisi hati kita dengan kasih Kristus. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan uraian firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh penginjil Antonius. Kita nyanyikan sebuah pujian KPPK 417.
Biarkan ini boleh menjadi gambaran hati kita seperti sungai yang merindukan air. Lagu ini ditulis oleh Daud yang menggambarkan kerinduannya. Biarkan lagu ini juga menjadi kerinduan kita akan firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kami sudah boleh bersama-sama menaikkan segenap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami juga sudah boleh memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami mengerti. Dan kami menyerahkan Roh Kudus-Mu untuk boleh menaungi setiap kami. Untuk boleh kami mengerti kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan uraian firman Tuhan pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya kita boleh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita masuk di dalam masa-masa yang tidak mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kita anak-anaknya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga 22. Ayub pasalnya yang pertama ayat 20 hingga 22 berbunyi demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita belajar dari tokoh seorang Ayub. Bagaimana dia menyikapi penderitaan yang dia alami. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan sebuah kisah dari sebuah film yang cukup terkenal di kalangan kaum Kristiani. Ini adalah film Kristen yang berjudul God's Not Dead. Artinya Allah tidak mati. Dikisahkan dalam cerita ini ada seorang profesor bernama Profesor Redison. Dia adalah seorang ateis yang berarti dia tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Dia mengajar setiap mahasiswanya dengan selalu menekankan sebuah statement bahwa Allah itu mati, Allah itu tidak ada. Banyak dari mahasiswanya yang ikut apa yang dia ajarkan, tetapi ada seorang mahasiswanya yang tidak setuju dengan statementnya tersebut. Mahasiswa ini bernama Joss Whedon. Dikisahkan di dalam cerita ini mahasiswa tersebut akhirnya beradu argumen, berdebat dengan sang dosen, dan
Singkat cerita dikisahkan bagaimana terkuaklah mengapa sang profesor yang adalah dosen tersebut tidak percaya keberadaan Tuhan. Terkuaklah sebuah kisah bagaimana sang profesor tersebut menyalahkan Tuhan atas tragedi yang menimpa hidupnya, atas kematian orang yang dikasihinya, yaitu ibunya. Dia tidak terima dan dia menganggap bahwa Tuhan tidak ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sebuah pengalaman universal yang terjadi kepada semua orang, itu adalah penderitaan. Tanpa terkecuali siapapun pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita merangkum berbagai macam bentuk penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dapat dirangkum di dalam satu kata, yaitu kehilangan. Setiap kita mungkin akan kehilangan akan sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini. Setiap kita mungkin akan merasa bahwa penderitaan itu begitu hebat, baik itu kita kehilangan harta benda kita ataupun suatu saat kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, setidaknya pada malam hari ini kita akan merenungkan beberapa sikap terutama dari Ayub, bagaimana dia menghadapi penderitaan tersebut. Yang pertama, bagaimana Ayub bersikap untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, dalam menyikapi sebuah penderitaan, apakah kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pemilik segala hal yang ada di dunia ini, pemilik kehidupan setiap kita? Atau jangan-jangan kita sudah menggeser Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai pemilik segala hal yang kita terima di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Ayub di dalam kisahnya, kita mungkin sering kali mendengar ya cerita ini, dan kita tahu bahwa Ayub ini memiliki kekayaan yang sangat banyak. Diukur dari jumlah ternak yang ia miliki, kita bisa mengetahui bahwa Ayub ini orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Beberapa penafsir juga menyetujui bahwa Ayub ini dapat diukur sejaman dengan Abraham, diukur dari jumlah kekayaan yang ia miliki. Ayub juga memiliki keluarga yang lengkap, dan kalau kita melihat secara dunia, Ayub dilimpahi berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Tetapi kita tahu di dalam cerita narasi Ayub ini, kita tahu bahwa Ayub pada akhirnya harus kehilangan harta bendanya, harus kehilangan orang-orang yang dikasihi secara serentak ya, secara berurutan. Hal ini menimpa Ayub. Kita lihat apa yang menjadi respon Ayub di dalam ayatnya yang ke-20, dikatakan dengan jelas bahwa Ayub pada waktu itu mengoyakkan jubahnya, lalu dia mencukur kepalanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu jelas bahwa tradisi pada waktu itu, tradisi mengoyakkan jubah dan juga mencukur kepala itu adalah sebuah tradisi di mana orang tersebut mengalami kedukaan. Dan kita tahu Ayub pastilah mengalami kedukaan yang teramat sangat. Pastilah ia sedih ketika mendengar kabar kehilangan yang ia alami. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ayub pada waktu itu pada akhirnya ia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tidak hanya sekedar berduka, tetapi dia mencari Tuhan di dalam kedukaan yang ia alami. Jika kita berada di dalam posisi Ayub, tentu ini adalah sebuah musibah yang sulit untuk kita terima. Tetapi Ayub dalam hal ini dia sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Konsep Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah sebuah perkataan Ayub yang luar biasa, didasari dari konsep untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya mungkin bagi setiap kita, bagaimana mungkin seorang yang sudah memiliki segalanya di dalam hidupnya bisa tidak terganggu oleh kehilangan yang ia alami? Tentu dalam hal ini Ayub sangat berduka, tetapi lebih daripada itu, dia kembali kepada dasar yang paling utama di dalam kehidupannya, bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan itu. Tuhanlah yang memiliki segala isi dunia ini.
sehingga dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah ya tentang seorang yang bernama Qarun. Siapakah Qarun ini? Ya, dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang memiliki harta yang banyak. Bahkan harta yang banyak itu seringkali ia pamerkan kepada orang-orang banyak. Tetapi di dalam sebuah kisah terjadi sebuah musibah bencana alam yang mengharuskan orang-orang pada waktu itu meninggalkan tempat itu, lari untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi berbeda dengan kebanyakan orang yang lari, Qarun tetap tinggal di rumahnya beserta harta-hartanya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena dia cinta akan hartanya. Dia mengutamakan hartanya bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Singkat cerita dikisahkan Qarun beserta dengan harta-hartanya terkubur, terpendam oleh karena musibah bencana alam tersebut. Sehingga kita mengenal di dalam istilah bahasa Indonesia saat ini ada istilah harta karun. Nah, ini adalah bahasa serapan dari kisah seorang Qarun yang cinta akan hartanya sampai dia rela mati terpendam beserta harta-hartanya. Kita juga mungkin tahu ada kisah seorang anak muda yang mengunjungi Tuhan Yesus. Dia ingin mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia sudah melakukan segala perbuatan baik. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyuruhnya untuk menjual segala hartanya, membagikannya kepada orang-orang miskin dan pergi mengikut Yesus. Maka dengan sedih hati orang muda tersebut tidak jadi mengikut Yesus. Karena apa? Karena ia terikat oleh harta yang diutamakannya. Bapak Ibu Saudara, tentu saja ketika harta menjadi sesuatu yang mengikat atau yang utama di dalam kehidupan kita, maka kita akan menggeser hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Bagaimana dengan standar hidup kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mengutamakan Tuhan ketika kita mengalami sebuah penderitaan? Ataukah kita mengandalkan harta benda kita? Ataukah kita lebih mengutamakan orang-orang yang kita kasihi? Kita perlu ingat bahwa segala hal yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Kita mungkin saja akan mengandalkan harta benda kita. Kita mungkin saja akan mengutamakan keluarga kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa semuanya itu tidak dapat kita genggam selama-lamanya. Maka dari itu kita harus kembali mengingat kepada Allah yang kekal, Allah yang selalu ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga ketika kita mengalami penderitaan, siapakah yang harus kita cari pertama-tama? Tentu adalah Allah. Marilah kita belajar dari sikap Ayub, respon Ayub pada waktu itu yang segera sujud, menyembah dan mencari Allah. Di masa-masa pandemi seperti ini bukan sesuatu yang mudah ketika kita diharapkan untuk mencari Allah di dalam doa, di dalam ibadah. Tetapi selalu ingat bahwa hal yang bersifat kekal, Allah itu sendiri harus kita kejar, harus kita cari di dalam segala sesuatu, termasuk ketika kita menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa selain mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya, sikap Ayub di dalam menghadapi penderitaan adalah dia memiliki sebuah keterbukaan, dia memiliki sebuah kerelaan, dan dia memiliki sebuah ketaatan untuk taat pada tindakan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, terbuka di sini berarti memiliki sebuah kerelaan hati untuk menerima apa yang Allah berikan di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita mengalami sebuah penderitaan, keterbukaan, kerelaan hati untuk menerima tindakan Allah menjadi sebuah prinsip, menjadi sebuah respon yang harus kita berikan. Selain kita rela, kita terbuka di hadapan Tuhan, maka kita juga harus taat kepada tindakan Allah, bukan berontak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Ayub sendiri dalam hal ini, dia dicobai oleh iblis pada waktu itu bukan karena perbuatannya yang baik. Ya, bukan karena dia saleh, dia jujur, tetapi kita lihat ini adalah sebuah rancangan Tuhan ya yang ditetapkan bagi Ayub
untuk mengalami penderitaannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat mungkin kalau kita berkaca dari kisah Ayub, kita adalah orang-orang yang merasa bahwa kalau saya sudah beribadah kepada Tuhan, kalau saya sudah berdoa kepada Tuhan, maka seharusnya Tuhan memberkati saya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan saya. Dan kalau hal itu tidak terjadi, kalau kita justru mengalami penderitaan, maka kita mungkin saja akan menyalahkan Tuhan. Tetapi berbeda Bapak Ibu. Di dalam kisah ini kita melihat Ayub yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-22 jelas mengatakan bahwa di dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Artinya Ayub tidak menyalahkan Tuhan di dalam proses dia mengalami penderitaan pada waktu itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa disinilah keterbukaan hati seorang Ayub untuk menerima tindakan Allah, menerima perizinan Allah atas penderitaan yang ia alami. Sehingga dia juga taat dan sujud menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengusaha dan pengacara yang sukses di Amerika, tepatnya di kota Chicago, bernama Horatio Spafford. Mungkin nama ini nama yang asing yang kita tidak terlalu kenal. Tetapi dia adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat aktif memberitakan Injil bersama dengan sahabatnya D.L. Moody. Nama belakangan mungkin kita akan lebih familiar di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dikisahkan sebuah kisah tentang Horatio Spafford ini adalah kisah yang sangat memilukan. Mengapa demikian? Karena dia adalah seorang pelayan Tuhan yang mengalami penderitaan secara banyak dan juga berurutan. Dimulai dari penderitaan yang dia alami ketika dia kehilangan anak laki-lakinya karena virus demam berdarah. Tentu adalah sebuah kedukaan ketika kita harus kehilangan seorang anak yang kita kasihi. Lebih daripada itu, Horatio Spafford juga harus kehilangan aset-aset perumahan yang selama ini dia usahakan. Ketika terjadi sebuah kebakaran yang besar yang dikenal sebagai The Great Chicago Fire. Kebakaran itu menghanguskan seluruh aset usahanya sehingga dia menjadi bangkrut oleh karena kejadian tersebut. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara, Horatio Spafford kemudian harus menghadapi kenyataan bahwa keempat putrinya yang lain ketika berangkat bersama dengan istrinya Anna Spafford mengalami kecelakaan kapal sehingga 4 orang putrinya itu harus meninggal dan istrinya saja yang selamat. Di dalam situasi yang demikian tentu seorang Horatio Spafford akan sangat mudah untuk menyalahkan Tuhan, akan sangat mudah untuk berkata bahwa hidup ini tidak adil. Tetapi jauh daripada hal itu, Horatio Spafford justru menulis sebuah lirik lagu yang sampai dengan saat ini kita sering nyanyikan. It is well with my soul, nyamanlah jiwaku. Lagu yang mungkin sangat familiar yang sering kita nyanyikan. Bagaimana mungkin seorang yang bisa mengalami penderitaan sedemikian rupa justru menuliskan sebuah lirik yang menenangkan hati. Nyamanlah jiwaku. Disinilah kita melihat sebuah kerelaan yang besar yang direnungkan dan dialami oleh Horatio Spafford. Ketika dia rela menerima apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia rela dan dia tahu bahwa ada rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Singkat cerita, dikisahkan Horatio pada akhirnya tetap bisa menjalani hidupnya dengan baik. Lalu dia juga tetap kemudian dikaruniai anak kembali meskipun sebelumnya dia harus kehilangan anaknya. Bapak Ibu Saudara, tentu saja sebuah kerelaan di dalam hidup ini, apalagi ketika menghadapi masa-masa penderitaan, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kalau kita harus taat kepada tindakan Allah. Seringkali kita lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi dalam hal ini, marilah kita belajar dari seorang Ayub. Bagaimana dia tetap taat, dia tetap rela, dan dia mengetahui bahwa ada rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya.
Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 kita juga mengetahui bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya, bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu sekarang bahwa di dalam masa-masa yang sulit sekalipun, ada sebuah rancangan Allah yang besar yang Allah berikan bagi setiap anak-anak Tuhan. Rancangan yang besar dari sejak kekekalan, bahkan ketika kita yang seharusnya mati binasa, tetapi ada rancangan besar yang Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus yang datang kepada setiap kita yang seharusnya menderita selamanya oleh karena perbudakan dosa, tetapi kita beroleh keselamatan karena rancangan Allah di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga oleh karena itu kita harus mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kalaupun di dalam kehidupan kita ada penderitaan, ada kehilangan-kehilangan yang mungkin akan kita alami, biarlah kita tetap memandang kepada Allah, memandang kepada Yesus yang sudah terlebih dahulu mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi kita boleh belajar dari seorang Ayub. Bagaimana dia tetap berfokus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia juga rela dan taat untuk menerima tindakan Allah yang terjadi sekalipun di dalam penderitaan. Dan kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh sekali lagi dikuatkan untuk terus boleh menghadapi masa-masa yang sulit yang ada di sekitar kita dengan berpegang kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada kesempatan malam hari ini kami sekali lagi boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan di masa-masa yang sulit mungkin ada sebagian dari kami yang mengalami penderitaan. Mungkin ada sebagian dari kami yang mengalami kehilangan. Tuhan, tolonglah kami untuk terus berfokus mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah melupakan kami sekalipun kami di dalam penderitaan. Ajarlah kami untuk memiliki sebuah kerelaan dan ketaatan untuk menerima tindakan Allah di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang begitu besar, yang tidak dapat kami selami, sehingga kami tahu kami boleh berpegang hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Persekutuan doa malam hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.